Untuk semua para penonton channel ini, bila subscribe kita masih sedikit, yang menonton saat ini masih belum banyak. Itu dikarenakan channel kita ini bergerak pada bidang pendidikan adab dan etika manusia yang tidak bisa langsung dimengerti dan diterima seketika. Karena sebuah pengetahuan dibutuhkan adaptasi dan imajinasi dengan pribadi manusianya sendiri. Apalagi channel kita ini bukan channel hiburan dalam agama atau channel mistik dan klinik yang tidak sejalan dengan nalar dan logika manusia milenial. Dalam episode Cirebon Mendidik edisi 16 ini, kita akan belajar mengenal pintar dan cerdasnya manusia yang selama ini oleh anak-anak kita masih belum dipahami tentang sebuah kepintaran dan kecerdasan. Sebuah kepintaran sangat berbeda dengan kecerdasan manusianya. Pintar terletak pada pengetahuan, sedangkan kecerdasan melekat pada pemikiran manusianya. Dari dasar itulah bahwa seseorang yang pintar belum tentu cerdas, karena masih butuh beberapa proses lagi. Sedangkan seseorang yang cerdas pasti pintar dan menguasai kepintaran. Contoh seseorang yang pintar, bila dirinya bersalah, dia akan membela semaksimal mungkin dengan pengetahuannya agar kesalahannya tidak terlihat dan bisa dihilangkan. Sedangkan seseorang yang cerdas, jika bersalah, dia akan memikirkan kesalahannya dan tidak mengulang kembali pada sebuah kesalahan yang sama. Begitu pula dengan perilakunya. Seseorang yang pintar bila dilukai akan membalas melukai kembali. Bahkan akan merengek mengadu kepada Tuhannya agar murka kepada lawannya. Seseorang yang cerdas ketika dilukai tidak akan membalas dan tidak akan mengadu pada Tuhannya, karena sudah ada dalam pikirannya sendiri. Pintar bisa dibangun dari pendidikan formal dengan hafalan-hafalan mata pelajarannya. Oleh karena itu, seorang guru bisa memintarkan siswanya melalui modul dan pedomannya. Namun, untuk mencerdaskannya, seorang guru formal
hanya bisa sebagai pengantar saja. Karena sebuah kecerdasan hanya bisa dibangun dengan pendidikan non-formal alias pendidikan diri dan kepribadian siswanya. Sistem pendidikan manusia Nusantara era terakhir diterapkan pada zamannya Ki Hajar Dewantara, yang mana setiap siswa wajib praktek langsung mengenali diri sebelum mengenali kurikulum sekolahannya. Mungkin karena sistem pendidikan tersebut sangat membahayakan penjajah karena melahirkan siswa yang cerdas, maka pemerintah Hindia Belanda sedikit demi sedikit memasukkan kurikulum bangsanya dengan memilah hanya dari kalangan ningrat dan orang kaya saja yang boleh sekolah. Hingga sampai saat inilah kita masih menggunakan sistem pendidikan dan kurikulum bangsa penjajah yang hanya melahirkan kepintaran, tidak dengan kecerdasan manusianya. Sistem pendidikan manusia Nusantara, seleksi masuk sekolahnya tidak dengan ukuran derajat atau materi, tetapi dengan ukuran tingkat kecerdasan otak siswanya sendiri. Ukuran tersebut dapat dilihat dari data fisik siswa dan anatomi tubuhnya. Kalau zaman sekarang hampir mirip dengan antemortem. Dari data fisik itulah pihak pendidikan akan mengetahui calon siswa mana yang kecerdasannya di atas rata-rata dan calon siswa mana yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Namun oleh pihak pemerintah Hindia Belanda, seleksi siswa seperti itu dilarang. Yang boleh sekolah hanya dari kalangan bangsawan, pegawai pemerintah, dan anak orang kaya saja. Pintar dari pendidikan formalitas saat ini hanya dengan teori yang menghasilkan sertifikat. Sedangkan pintar dari praktek langsung dalam sistem pendidikan manusia Nusantara, alumnusnya mampu berkarya nyata. Kalaupun ada sebuah kecerdasan yang dibangun pendidikan formal, hanya menghasilkan kecerdasan satu bidang pengetahuan monoton. Sedangkan kecerdasan yang terbangun dari data fisik manusianya menghasilkan
perbedaan wawasan yang universal yang mampu bersinergi dan saling berkaitan. Ketika kita menggunakan sistem pendidikan bangsa lain, sudah pasti kita harus mengikuti alur pengetahuan mereka yang wajib disesuaikan dengan akademisnya. Sedangkan ilmu pengetahuan manusia Nusantara dengan teori-teorinya pasti ditolak oleh generasinya karena berbedanya sistem pendidikan. Sama-sama mendidik manusia, tetapi berbeda sistemnya. Yang terjadi, siswanya sama-sama bisa pintar, namun bukan pada bidang dan keahliannya masing-masing, alias tidak bisa mencerdaskan dirinya sendiri. Bagaikan pawang kuda yang mengajari singa. Ketika singa itu bertemu dengan kuda, maka tidak menganggap kuda itu adalah mangsanya. Begitupun sebaliknya, ketika singa sudah pintar dan kembali pada habitatnya, akan kehilangan naluri pemburunya dan merasa asing dengan kelompoknya sendiri karena sudah tidak terdidik. Naturalisasinya. Namun, kita tetap harus menjunjung tinggi rasa bersyukur bahwa kita masih mendengar dan mengerti pada materi ini. Artinya, kita masih tergolong manusia yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sebagai penerang kehidupan. Seperti pitutur yang disampaikan leluhur kita lewat pujangganya yang berbunyi, rembulan lan lintang iku dadi pepadange wengi, srengenge iku dadi pepadange rahina, kaweruh piwulang iku dadi pepadange jagat ketelu, mundak diangkang cerdas ingkang saged nyuluhi jaman purwa demugi jaman wasana. Artinya, bulan dan bintang itu menerangi malam, matahari itu menerangi siang, sedangkan sebuah ilmu pengetahuan menjadi penerang pada malam, pada siang, dan penerang siang dan malamnya. Apalagi sebuah kecerdasan yang dapat menuntun kita dari masa lalu hingga masa yang akan datang. Betapa berharganya sebuah ilmu pengetahuan yang sangat diperlukan manusia dari zaman ke zaman.
agar mampu beradaptasi dan bersinergi pada setiap peradabannya. Oleh sebab itu, sebuah ilmu pengetahuan yang memintarkan manusia lebih ditingkatkan kembali agar mampu mencerdaskan para pelaku pengetahuannya. Karena bila masih baku dan masih utuhnya pengetahuan atau tidak bisa beradaptasi dengan zaman, maka sebuah pengetahuan tersebut masih dianggap formalitas yang belum mampu mencerdaskan. Betapa sangat perlu kesabaran untuk mengembalikan sistem pendidikan manusia Nusantara yang sebenarnya. Karena dalam sejarahnya yang sesuai akademis, kita terjajah selama 350 tahun. Lebih lama lagi, dalam sejarah kita yang sesuai babat dan galurnya, kita terjajah 5 abad alias 500 tahun. Betapa susahnya kita mengenali jati diri bangsa kita sendiri ketika kita sebagai anak cucunya sudah tidak mempercayai lagi bahwa bangsanya berperadaban tinggi dan menjadi suri tauladan setiap bangsa lain di dunia. Semoga dalam materi kali ini, sejak kita mendengarkan sampai kelak anak cucu kita yang mendengarkannya nanti, dapat dipahami dan dimengerti tentang sebuah kecerdasan dan kepintaran yang ada pada diri manusianya masing-masing yang tidak sama, namun saling terkait dalam kebersamaannya. Saya Ki Handaru mengucapkan matur kesuwun sanget untuk saudara kita semua yang sudah menyaksikan video dalam channel kita, dan terima kasih atas semua partisipasinya.